Nah, racun inilah salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Aki Karuhun. Berjumpa lagi dengan saya Kang Budi di Saung Aki Karuhun, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin sedang viral baru-baru ini, atau mungkin di awal tahun 2020 hingga sekarang, masuk ke pertengahan 2021, apa yang disebut santet menjadi sebuah konten yang sangat luar biasa diminati oleh khalayak ramai. Oleh karena itu, secara pribadi saya melihat fenomena ini sebagai suatu fenomena yang mungkin bagi masyarakat awam akan tergiring opini terhadap suatu konotasi santet yang gimana ya, mungkin itu sudah tidak seperti dengan kenyataan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya saya itu adalah seseorang yang bukan bisa disebut sebagai ahli spiritual ya, cuman saya itu sangat menyukai hal-hal spiritual seperti ini. Oleh karena itu, di dalam konten ini saya berusaha menyajikan bagaimana pengalaman pribadi saya tentang apa yang disebut santet, yang mungkin secara pribadi saya melihat dari sisi budaya yang ada di lingkungan saya. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di sebelah kiri saya ini sudah ada sebuah benda yang mana secara bahasa Sunda mungkin ini disebut sebagai salumpit ya. Salumpit ini semacam kulit dari, bukan kulit ya, mungkin semacam pembungkus dari sebuah pohon bambu ya, yang ada di bukunya. Salumpit ini adalah suatu benda yang secara pengalaman pribadi saya itu sering terlihat di dalam suatu buhul sihir ya, buhul sihir. Nah, bicara mengenai buhul, nah, secara pengalaman pribadi saya dulu sewaktu melihat guru, kemudian ketika saya mempelajari, itu identik kata santet itu dengan yang namanya buhul. Nah, buhul ini tentu saja sangat terpengaruhi oleh budaya dari lokasi setempat yang mana santet itu terjadi. Mungkin ketika kita berbicara buhul di Timur Tengah yang mungkin berkaitan dengan peradaban Arab lah,
Nah itu pasti bentuk dari buhulnya itu berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalaupun sama, mungkin keilmuan yang diambil dari dari seorang yang melakukan sihir tersebut, yang melakukan santet tersebut, itu keilmuannya pasti diambil dari Timur Tengah. Dan saya kira atau yang saya saksikan, setiap daerah, walaupun itu Indonesia ya, setiap daerah itu memiliki ciri khas buhul tersendiri. Dan ini adalah suatu ciri bahwa orang-orang ini terkena dari santet. Nah, sebetulnya kawan-kawan semua gini ya, kalau misalkan berbicara santet, kebanyakan itu berciri khas bahwa santet itu memiliki semacam buhul seperti ini. Tetapi memang ada di beberapa kasus bahwa santet itu tidak buhulnya itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa berwujud. Mungkin seseorang yang melakukan sihir terhadap orang tersebut atau yang menyantet orang tersebut itu memakai suatu media yang mungkin dibakar, seperti mungkin yang memakai menyan atau mungkin memakai buhur dan istilahnya hal-hal yang lain yang mungkin dibakar atau memang dimusnahkan, sehingga buhulnya itu memang tidak bisa berwujud lagi ketika seseorang yang terkena sihir itu disembuhkan. Nah, tetapi saya kira hal tersebut akan berefek sama. Saya pernah melihat seseorang yang terkena santet ya gitu, kemudian beliau sembuh dan ternyata katakanlah tanpa ada istilah penemuan buhul-buhul ya. Jadi seseorang mengobati ya udah sembuh aja gitu kan, seperti mungkin beberapa orang yang diruqyah misalkan oleh ahli ruqyah, kemudian diobati oleh ahli spiritual dengan caranya masing-masing gitu kan, sembuh tanpa adanya buhul apapun, dan itu atas izin Allah orang tersebut sembuh dan memang tidak ada buhul yang terlihat atau mungkin yang bisa terwujud di dalam pengobatan tersebut. Nah, kasus-kasus seperti ini mungkin tadi salah satu contoh di mana santet yang buhul, yang media ahli santet tersebut lakukan, ahli sihir tersebut lakukan itu tanpa istilahnya menggunakan cara bahwa buhulnya itu dimusnahkan atau dibakar atau dengan cara dilarutkan sehingga memang tidak berwujud kembali. Dan mungkinnya saya lihat bahwa ada memang seseorang itu yang sakit karena dalam tanda kutip disihir oleh seseorang atau dalam bahasa kita disebut sebagai disantet. Nah, orang ini gitu kan, ketika diobati oleh ahli ruqyah kemudian atau diobati oleh ahli spiritual itu memunculkan suatu fenomena buhul ya. Nah, buhul ini berbagai macam. Mungkin kalau kita lihat di YouTube, saya kira mungkin bisa disebut terlalu lebay karena ada banyak praktis oknum praktisi, oknum ahli spiritual yang mengaku mampu mengobati santet, tetapi dia berusaha memunculkan buhul di dalam setiap pengobatannya itu untuk untuk membuat sebuah sugesti bahwa memang orang ini terkena santet dan dia berhasil untuk menarik buhul sihir tersebut. Nah, sehingga buhul ya, yang tadinya tidak terkena santet pun itu
orang-orang itu tergiring opini bahwa orang ini terkena santet karena apa? Penemuan buhul-buhul tadi. Ya, yang paling kita banyak lihat itu semacam apa? Pocong kecil gitu kan, kainnya dibuntel dan sebagainya lah. Apalagi kalau trik-trik mengeluarkan darah yang pakai PK dan sebagainya, dan itu banyak sekali. Seorang yang dianggap Gus, atau yang dianggap apa istilahnya lah, seseorang tokoh gitu kan ya, melakukan pembodohan terhadap halayak dengan cara memunculkan buhur yang memang sebetulnya orang ini tidak terkena santet gitu kan, cuman karena terlihat buhurnya itu, nah itulah dia meyakinkan bahwa ini adalah terkena santet. Karena memang identik bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa santet itu identik dengan yang namanya buhul, walaupun tidak selamanya pengobatan santet itu harus memunculkan benda-benda atau memunculkan keanehan-keanehan ya. Sebetulnya ketika seseorang tersebut diruqyah dengan ayat-ayat suci Al-Quran atau dengan mungkin pengguna ilmu asma, kosam atau hijib atau ilmu-ilmu nusantara tertentu kan. Nah, sebenarnya kalaupun terkena santet itu pasti sembuh, walaupun misalkan tidak istilahnya tidak muncul buhul-buhul sihir seperti ini. Nah, cuman di sini bukan berarti saya bisa menyatet ya, cuman kita berbagi pengalaman benda-benda apa saja sih yang pernah saya temukan di dalam sebuah atau di dalam tubuh seseorang atau di dalam lingkungan lokasi sekitar orang tersebut yang sakit itu, buhul apa saja yang digunakan oleh praktisi santet tersebut atau praktisi sihir tersebut. Nah, dalam membuat seseorang tersebut jatuh sakit. Nah, seperti salumpit ini, kalau teman-teman lihat ya, saya juga agak hati-hati. Nah, ini kan ada semacam hitam lembut, dan ini adalah bulu ya, bulu bambu, atau kalau istilah orang Sunda itu bilang merang awi ya, merang awi kan. Dan dalam beberapa kasus itu ada praktisi sihir itu yang si salumpit ini ya, si merang awi ini, dia itu kerik ya, atau bahasa Indonesianya mungkin dikelupaskan mungkin ya istilahnya, dikumpulkan si bulu bambunya ini, dikumpulkan, dan si salumpitnya ini, si daunnya ini dia buang. Nah, inilah yang diritualkan, yang hitam ini. Nah, setelah diritualkan dengan cara-cara dia, bisa saja ya, yang tentunya pasti menggunakan hodam-hodam dari bangsa jin, yang jin-jin pasik lah ya, untuk mengirimkan semacam ini ke dalam tubuh seseorang. Nah, ada juga yang memang si salumpitnya ini dipotong-potong pakai gunting kecil-kecil, kemudian diikat oleh kain dengan warna tertentu, kemudian dipotongnya dengan jumlah potongan tertentu, tentunya dengan hisaban dengan ilmu menghisab, perhitungan dari ilmu sihir mereka gitu kan. Jadi apasnya ini berapa gitu kan. Nah, mereka pakai cara seperti itu, kemudian diritualkan, dan akhirnya targetnya kena ya. Dan biasanya efek yang ditimbulkan dari santet merang awi ini gitu kan, atau santet salumpit ini yang berbahan dari bambu ini, itu pasien akan merasakan seseorang tersebut gitu kan, itu akan merasakan gatal yang sangat luar biasa. Dan mungkin teman-teman yang pernah menebang bambu, pohon bambu gitu ya,
itu pasti kalau misalkan kita tidak hati-hati terkena merang awi ini rasanya itu sangat gatal, apalagi kalau misalkan kita berkeringat kemudian terkena merang bambu ini, itu pasti gatalnya akan semacam panas ya. Cuman beda ya kalau misalkan kalau ulat bulu itu kalau kita terkena bulu dari ulat ya, nah itu pasti akan bengkak atau ada semacam bentolannya lah. Nah tapi kalau terkena bulu bambu ini itu tidak akan terlihat semacam bentolan-bentolan, tidak ya, tapi ya itu perasaannya akan gatal aja. Cuman memang akan terlihat bulu-bulu bambu ini menancap di kulit kita, tidak benjol tetapi sangat gatal sekali, dan apalagi terkena keringat itu sangat gatal. Nah, makanya dalam ketika saya mendengar cerita dari orang yang terkena sihir bambu semacam ini, dia itu akan merasakan gatal itu pada jam-jam tertentu ya, jam-jam tertentu dia akan merasa gatal yang bercampur dengan rasa panas. Nah itu karena memang racun dari bulu bambu ini itu sangat gatal dan panas ya, agak sedikit panas. Oleh karena itu ada memang di YouTube yang menyebutkan bahwa santet itu katanya ada dua. Satu memang sugesti, dengan ketika kita berbicara kamu jatuh, kemudian orang tersebut jatuh misalkan, nah itu santet katanya ya. Kemudian ada lagi santet itu yang kedua, katanya menggunakan racun. Makanya katanya orang dulu itu menggunakan dewegan atau kelapa hijau itu untuk mengobati santet. Karena apa? Karena katanya bahwa air kelapa hijau itu dapat memurnikan racun. Nah itu diantaranya. Tapi sebetulnya kalau misalkan jam terbangnya itu tinggi atau memang bertemu dengan seseorang yang benar-benar disantet, kemudian kita belajar kepada seorang guru yang benar memahami tentang ilmu santet, atau yang mampu mengobati santet, tentunya dengan orang-orang terdahulu ya, maka memang betul bahwa santet itu selalu menggunakan racun. Nah racun inilah salah satunya gitu kan, yaitu racun dari bulu bambu ini. Jadi dari merang awi ini kan racun. Nah cuman yang jadi pertanyaan kan, kenapa racun ini bisa masuk ke tubuh seseorang ya? Mungkin kalau misalkan gini mah kan masuk akal ya, kita benci sama seseorang, kemudian kita kumpulkan merang awi ini, kemudian kita bertemu langsung dilempar kan ke orang tersebut. Nah itu kan logika ya, bahwa itu memang racunnya dilempar. Tapi tiba-tiba ini orangnya jauh, orangnya di sana, kitanya di sini gitu kan, tiba-tiba kita merasa gatal gitu kan, kemudian gak sembuh-sembuh, obat medis tidak sembuh. Nah itu kan hal-hal yang aneh. Nah ini tidak bisa dijelaskan secara logika. Nah itulah mungkin orang-orang praktisi metafisika bisa lebih menjelaskan hal ini. Nah oleh karena itu kita mempercayai, saya pribadi sangat mempercayai apa yang disebut dengan sihir itu ada ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Oleh karena itu opini-opini yang digiring dengan perkembangan teknologi sekarang ini kita jadikan sebagai sarana hiburan aja, tidak untuk terlalu mempercayai ternyata santet ini seperti ini, tidak terlalu untuk mempercayai hal itu ya. Kita ambil hikmahnya saja untuk edukasi dan hiburan. Dan teman-teman juga bisa melihat video Akang ini, saya di sini itu sebagai wawasan saja. Saya berbagi pengalaman saya, berbagi wawasan yang saya tahu. Kemudian inilah mungkin cara dakwah saya, mungkin ini cara saya dalam mensiarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dan juga mungkin berpesan kepada kawan-kawan semua untuk istilahnya selalu waspada. Nah, ketika kita memiliki jiwa yang bersih, kemudian pemikiran yang bersih, kemudian
spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau menurut kepercayaan dan keyakinan teman-teman itu kepada siapa misalkan, terutama untuk umat Islam ya, seperti saya muslimin, beribadah dengan baik gitu kan, sholat wajibnya, puasanya, zakatnya dan sebagainya, ketika kita melaksanakan dengan ikhlas dan dengan pemikiran yang dan hati yang bersih, nah itu akan terhindar dari hal-hal semacam ini. Nah, dan tentunya teman-teman semua ya, nah ini racun bambu ini memang sangat sering digunakan ya untuk seseorang melakukan sihir. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim itu diwajibkan ya berdoa sebelum tidur. Karena apa? Karena sihir-sihir itu akan masuk di kala kita itu sedang kondisi kita sedang lemah. Nah, kondisi kita tidak terjaga seperti kita sedang tidur, maka sihir itu akan masuk kepada pribadi kita, tentunya dengan bantuan jin pasik. Nah itu teman-teman ya. Oke, untuk kedepannya mungkin saya juga akan membahas banyak media sihir yang saya ketahui dan pernah saya jumpai, dan saya akan share pengalaman ini kepada teman-teman semua sebagai sarana edukasi untuk kita semua memahami dari ilmu alam, ilmu yang Allah berikan kepada kita semua. Kita membaca alam, membaca kejadian, situasi apapun itu, kita jadikan sebagai motivasi kita untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, apabila teman-teman memiliki rekomendasi, Kang buatin video ini gejalanya seperti ini, mungkin saya akan buatkan untuk teman-teman semua di next video. Nah saya tidak mungkin tidak akan share lah cara-cara ini bagaimana, pengetahuan yang lebih dari itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sharekan. Ini salah satu benda yang digunakan praktisi sihir, khususnya di kebudayaan Nusantara ini ya. Karena mungkin kalau berbicara ilmu ilmu-ilmu di Timur Tengah itu akan berbeda lagi ceritanya buku sihir yang digunakannya. Nah, karena itu mungkin cukup sekian di video kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.